Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Selamat atas perjumpaan yang dimungkinkan oleh kasih karunia Kristus bagi kita. Walaupun perjumpaan kita masih melalui layanan virtual atau jaringan internet, kita tetap patut bersyukur karena setiap peristiwa membuat kita makin menyadari kehadiran Tuhan Allah kita. Ia selalu hadir melalui banyak cara dan kehadirannya membuat kita mampu menjawab setiap perubahan dan setiap keadaan, sesulit apapun keadaan kita dan situasi yang terjadi di sekitar kehidupan kita, manusia di seantero dunia ini. Sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa memasuki usia baru kehidupan berbangsa itu juga membuktikan kehadiran Tuhan bagi semua anak bangsa ini, baik pemimpin-pemimpinnya maupun warga rakyatnya. Ibadah hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta ini dilayani oleh Pendeta Egbert Sihombing dan didampingi oleh Penatua dan diaken bertugas, yaitu Penatua Kritson Mince dan diaken Joshua Longkutoy. Mari berdiri dan bernyanyi bersama. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasandu. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buah dan kelintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolongan kepada kita yang beribadah kepadanya dan yang mengandalkan Dia sepanjang waktu adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kami memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Amin.
Jemaat Tuhan, mari rendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, kami umat-Mu dari tempat kami masing-masing memuji dan mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau telah dan terus berkarya menyelamatkan dan memelihara kami dari hari ke hari. Sekarang kami datang dalam pengakuan kami akan salah dan dosa kami yang tak terbilang di hadapan-Mu. Banyak kali kami berjalan tidak pada jalan-jalan-Mu yang menuju kepada keselamatan yang Kau berikan. Tetapi Tuhan, sebagai Bapa yang penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, Engkau selalu mencari kami dan membawa kami kembali kepada kehidupan yang dianugerahkan oleh-Mu. Di hari ini, kami juga bersyukur karena Engkau menyatakan kasih setia-Mu di tengah kehidupan bersama semua orang di negeri kami yang hendak merayakan 75 tahun kemerdekaannya ini. Kami terus berdoa untuk kehidupan berbangsa di negeri ini. Kiranya keutuhan bangsa dan negara ini tetap Tuhan menjaminnya bagi kami semua. Berkati juga upaya-upaya nyata pemerintah untuk menjaga dan merawat keutuhan bangsa, membantu rakyat bangsa yang terdampak virus corona, baik yang sakit, yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Kami berdoa juga untuk Kementerian Kesehatan yang sedang berupaya menemukan vaksin anti COVID-19 ini. Juga bagi para dokter dan tenaga-tenaga kesehatan yang berjuang menolong sesama dengan berbagai resiko yang mereka hadapi. Tuhan Allah kami, inilah kami, anak-anak-Mu, umat kepunyaan-Mu. Lihatlah kami yang berharap kepadamu, dan dengan doa kami yang kami sampaikan dengan iman kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan Kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. Tuhan jangan Kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur atas segala hal yang Tuhan sudah buat bagi kami hingga saat ini. Sejak bulan Februari hingga pada saat ini, kami masih merasakan situasi pandemi COVID-19. Tapi Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk sehat dan untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjelaskan kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami bersama-sama dimotivasi melakukan apa yang Kau harapkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29 yang menyatakan, 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang di Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi ini dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita, firman yang hidup itu. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara,
ketika kita sama-sama mendengar apa yang sudah kita baca tadi, maka kita bisa mengerti bahwa yang diupayakan oleh Rasul Paulus adalah sesuatu kebenaran yang memang banyak dipertentangkan. Kita bisa mengerti bahwa Rasul Paulus mencoba menjelaskan kepada beberapa orang-orang terkemuka di Roma tentang bagaimana yang dimaksud dengan Injil itu. Agaknya banyak orang lupa atau banyak orang tidak percaya ketika Injil diberitakan, maka banyak hal yang berubah. Salah satu sebenarnya yang mau diungkapkan oleh Rasul Paulus adalah bahwa dirinya sendiri berubah. Tadinya ia seorang Yahudi yang sangat percaya akan semua yang dilakukan agama Yahudi atau iman Yahudi. Tetapi setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus di Damsyik, itu kita baca dalam Kisah 9, maka Paulus berubah. Ia tidak lagi menganggap bahwa orang lain adalah musuhnya, tetapi ia mulai menganggap orang lain adalah sahabatnya. Ini sesuatu yang menarik, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi anehnya juga bahwa orang-orang Yahudi justru menolak Paulus ketika Paulus mengajak semua orang untuk berubah. Justru orang-orang Yahudi lebih menekankan Paulus bahwa ia harus kembali ke Yahudi. Ini semacam intimidasi yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Tetapi itulah yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita baca dari kitab Kisah Para Rasul ini, dari ayatnya yang pasalnya yang ke-25, ke-26, ke-27, bahkan ke-28 ini, maka kita akan bisa melihat bahwa Paulus dituduh tidak taat tradisi Yahudi. Dan semua orang Yahudi berpikir setiap orang yang tidak taat pada tradisi Yahudi harus dihukum dan mati. Itulah sebabnya kemudian Paulus mengangkat masalah ini dan naik kepada Kaisar di Roma. Sebenarnya Paulus katakan, saya bukan mau supaya mengadukan tentang masalah bangsa Yahudi atau bangsa Israel ke Roma, tetapi sebenarnya Paulus mau mengatakan bahwa kebenaran sih harusnya dipertahankan. Sesampainya di Roma, Paulus mengajak orang-orang Yahudi yang katakanlah yang punya jabatan di sana atau punya pengaruh, diminta untuk bertemu dengan Paulus. Dan Paulus berupaya untuk menjelaskan masalahnya. Ada yang bisa menerima, ada yang juga tidak bisa menerima. Inilah konsekuensi dari kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara, apa artinya ini bagi kita? Artinya begini, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ketika kita mau mengubah orang dari pemahaman yang benar, lalu kemudian kita mau memberikan masukan bagi orang untuk memperbaiki diri, tidak semua mudah. Ternyata sulit. Sebagai salah satu contoh, Bapak Ibu dan Saudara, saya pernah mengajak teman-teman warga jemaat berpikir begini, siapa itu orang Majus? Banyak orang berpikir orang Majus itu adalah raja-raja, orang yang percaya pada Yesus dan lain sebagainya. Benarkah itu? Kalau kita lihat, Bapak Ibu dan Saudara, dan ini bukan hasil penelitian saya, tetapi kalau kita lihat sendiri di belakang Alkitab itu kan ada kamus. Silakan baca yang namanya Majus. Majus itu apa di situ? Jelas Majus itu dikatakan nujum, bahasa Indonesia tukang sihir. Berarti ya mereka ini orang jahat. Mana ada tukang sihir yang percaya Yesus? Kalau orang tukang sihir percaya Yesus, maka sihirnya hilang. Dia bukan lagi jadi tukang sihir, dia menjadi pengikut Yesus, ya toh? Nah, merubah itu mudah ke Bapak Ibu dan Saudara? Tidak mudah. Apalagi ketika kita mungkin seketika kita sejak kecil suka
menjadi drama atau anggota drama yang paling-paling mengatakan, ya udah saya mau jadi orang Majus saja deh, karena orang Majus itu kan raja. Ternyata setelah kita teliti ya nggak begitu. Nah itu hal yang perlu kita coba pertimbangkan. Masih banyak Bapak Ibu dan Saudara yang informasi-informasi yang kita mau perbaiki di tengah-tengah jemaat kita kadang-kadang susah. Nah, bayangkanlah Bapak Ibu ketika Paulus mau mengubah pemahaman orang Yahudi dari yang tadinya eksklusif hanya mementingkan orang-orang Yahudi sendiri, kemudian menjadi orang yang mementingkan orang lain. Tidak mudah. Masih ingat ketika ya minggu-minggu lalu kita dibawa pada pemikiran ketika orang Israel akan menduduki tanah Kanaan. Apa yang terjadi? Allah langsung berada di depan orang Yahudi, yaitu orang-orang Israel waktu itu, dan kemudian semua orang Israel disikat habis oleh Tuhan. Orang Israel tinggal bunuh satu-satu. Yaitu apa akibatnya pemahaman ini? Akibatnya pemahaman ini adalah bahwa semua orang Yahudi pasti masuk surga. Semua orang yang non-Yahudi kan disikat habis oleh Tuhan. Maka berarti mereka mengatakan bahwa mereka lah yang paling hebat atau mereka lah yang diberkati sementara orang lain tidak. Nah, Paulus mau mengubah ini. Bahwa bukan hanya orang Yahudi yang diberkati, tetapi semua orang yang mau mengikut Tuhan. Mudahkah Bapak Ibu dan Saudara? Tidak mudah. Sangat-sangat sulit. Apalagi itu sudah mendarah daging. Nah, karena situasinya sudah mendarah daging, maklum ini zaman lalu, bahkan mungkin zaman sekarang juga. Kalau sudah mendarah daging dan ketika mau diajak diubah, apa yang terjadi? Ternyata sangat-sangat sulit. Jadi Paulus berupaya menjelaskan supaya kebenaran harusnya diperjuangkan. Pertanyaan kita adalah, apakah kita sudah memperjuangkan kebenaran? Apakah GPIB sudah melakukan juga memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah pelayanannya? Mari kita sama-sama lihat. Kebenaran memang sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi kebenaran itu punya efek yang kadang-kadang membuat masalah baru. Tuhan Yesus membawa kebenaran. Apa artinya? Ketika Yesus membawa kebenaran, maka ternyata banyak masalah. Orang banyak merasa sakit hati, orang merasa sukar menerimanya, karena ketika Yesus perbarui dengan berbagai macam masalah atau berbagai macam informasi-informasi baru, maka orang tidak bisa menerima itu. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus mundur gara-gara dia ditolak? Tidak. Dia terus. Paulus ketika dia ditolak, dia tidak mundur, tapi dia mencari jalan lain. Bagaimana dengan kita? Kita pun harus berusaha mempraktikkan kebenaran itu. Memang sakit. Kadang-kadang ketika kita mempraktikkan kebenaran, Bapak Ibu dan Saudara, jangankan orang lain menolak, mungkin keluarga kita sendiri menolak. Tapi itulah suasana kebenaran. Kebenaran memang terus diperjuangkan. Gereja harus mampu menjadi pejuang-pejuang kebenaran. Dan itu memang harus dilakukan seterusnya. Mari kita memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Apapun sukuku, apapun sukumu, kita satu di dalam
pagi ini. Oh alangkah senang bila semuanya hidup rukun damai dalam Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang di dunia ini, orang percaya. Kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara, kita sama-sama satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini bersama-sama kami melakukan ibadah untuk memahami bahwa Engkau adalah Allah kami yang selalu memberikan banyak berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajak kami untuk berjuang dalam kebenaran. Kami tahu bahwa melakukan kebenaran di dalam dunia ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika kami memahami bagaimana Paulus mencoba melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang ia pahami, ternyata banyak hal yang menghambat. Itu pula Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini, bahwa kebenaran Tuhan bukanlah kebenaran yang bisa diterima begitu saja, tetapi harus diperjuangkan. Tuhan, biarlah Tuhan juga mengajari kami supaya kami tidak mau menyerah ketika kebenaran dari-Mu dipertentangkan, tapi kami harus tetap memperjuangkannya seumur hidup kami, selama Engkau masih mengizinkan kami berada di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, bangun kami supaya kami mau bergotong royong untuk memperjuangkan kebenaran itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami teringat juga akan berbagai macam situasi kondisi kehidupan kami akhir-akhir ini. Terlebih kami teringat akan situasi kami bersama ketika kami menghadapi pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan bahwa orang Indonesia yang terinfeksi semakin hari semakin banyak. Ini sangat mengkhawatirkan kami dalam kebersamaan kami di negara ini. Oleh karena itu Tuhan kiranya menolong memberkati supaya warga Indonesia juga warga Jakarta sama-sama dapat menjaga diri dengan baik, sehingga penularan dari COVID-19 ini dapat dikendalikan. Tuhan yang menolong supaya kami bijak untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik, sehingga akhirnya kami semua diselamatkan di dalamnya. Tuhan, kami teringat juga akan rekan-rekan kami, keluarga kami, jemaat kami yang saat ini terdampak oleh karena COVID. Tuhan, tolong mereka, berikan mereka bantuan supaya mereka dapat hidup baik di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami tahu banyak warga jemaat kami yang kesulitan oleh karena pandemi ini justru memberikan dampak yang sangat negatif. Beberapa di antara kami ada yang harus PHK, harus juga sakit dan kemudian masuk rumah sakit, bahkan ada di antara kami yang justru kehilangan keluarganya. Oleh karena itu Tuhan kiranya berkenan memberkati supaya setiap kami dalam kondisi apapun kami tetap dapat menjaga diri kami dengan baik, dan setiap mereka yang berada dalam situasi penderitaan Tuhan kiranya tolong datang untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi warga jemaat kami yang bersuka cita oleh karena banyak hal,
baik oleh karena ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan, berhasil dalam studi, berhasil dalam pekerjaan atau berhasil dalam usaha dan lain sebagainya. Tuhan kiranya menolong memberkati supaya dalam situasi yang baik, situasi yang penuh dengan sukacita, kami tetap ingat pada Tuhan dan kami tetap juga ingat pada sesama. Teringat Tuhan akan upaya usaha pemerintah kami dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan sebaik-baiknya. Tuhan kiranya menolong memberkati juga dari mereka yang berada di posisi paling bawah, RT, RW, sampai pada pemerintahan pusat. Tuhan berkati supaya mereka kompak melakukan seluruh pelayanan dengan baik, karena memang itulah yang diharapkan. Biarlah semua upaya usaha untuk menyelesaikan dan bahkan mengendalikan COVID-19 ini tetap dapat terus dilakukan, khususnya bagi para medis. Tuhan berkati mereka supaya mereka sama-sama dapat terus melakukan hal yang baik untuk menemukan vaksin dan lain sebagainya, sehingga pada saatnya kami bisa keluar dari pandemi ini. Terima kasih Bapa bagi kami sekalian yang selalu melakukan kehidupan kami dalam kehidupan pribadi. Berkati supaya semuanya itu justru mendapatkan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat firman Tuhan. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus 8 ayat 7. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu
surya yang cerah di sawah dan tuayannya yang kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang kau beri. Jemaat, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat dan anugerah daripada-Mu datang segala sesuatu. Oleh kemurahan-Mu jugalah kami memperoleh segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup kami sehari-hari. Syukur bagi-Mu, karena kasih karunia dan rahmat-Mu, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang kiranya berkenan kepadamu. Amin. Bapak Ibu dan saudara, mari kita berdiri untuk menerima amanat putusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Terimalah berkat Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan, jalani kehidupanmu bersama keluarga, persekutuan dan sesamamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.